Keenam, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sungguh bilangan bulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid
أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada akhir menjelang 1 Muharram, berarti kita masuk akhir dari bulan Dzulhijjah. 1 Muharram bertepatan hari, tanggal merahnya tanggal berapa Pak? 10. Tapi ada peraturan pemerintah, kita tidak tahu kenapa, dengan alasan apa diundur menjadi tanggal 11. Jadi liburnya hari Rabu. Apakah itu berpengaruh pada kerjaan Bapak Ibu? Ya, ada yang ngaruh, ada yang enggak. Jadi tanggal 10 besok insya Allah hari Selasa, berarti hari Senin ba'dal maghrib sudah masuk 1 Muharram 1443 Hijrah Pak. Masya Allah, ini luar biasa. Kita mau masuk tahun baru Islam, seneng apa sedih? Apa biasa saja? B aja atau ya Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, monggo dibuka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Monggo dibuka surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Sabun. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan fi kitabillah yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz yauma khalaqas samawati wal ard, yang mana hari itu diciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Maksud haram di sini ialah yang mulia, Pak. Kenapa kok di Mekah sana namanya Masjidil Haram? Apa jawabannya, Pak? Betul. Okay. Masjidil Haram, kenapa di sana juga disebut tanah haram? Karena di sana itu dilarang berbuat maksiat. Di sana itu dilarang perbuatan yang itu melanggar daripada syariat Allah. Maka bulan atau tanah itu adalah tanah yang mulia. Tanah haram yaitu Mekah, Madinah itu adalah tanah yang mulia, negeri yang mulia, kota yang mulia di sisi Allah. Maka bulan, ada juga bulan haram, yang mana pada zaman jahiliyah sampai zaman keislaman muncul, nggak jahiliyah lagi, itu dilarang berperang, Pak, di sana. Dilarang menumpahkan darah, dilarang berkelahi satu sama lain. Maka itu adalah bulan-bulan yang mulia. Bulan apa saja itu? Ada 4 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 ini adalah 4 bulan yang mulia, Bapak Ibu, yang mana ketika melakukan amal soleh di 4 bulan ini, Allah akan tingkatkan pahalanya lebih daripada hari-hari yang biasa. Sholatnya ditingkatkan pahala oleh Allah, puasanya ditingkatkan pahala, ngaji seperti ini ditingkatkan pahala oleh Allah, Pak. Zakatnya, sedekahnya, infaknya, senyumnya, semua ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita sekarang masuk bulan Zulhijjah. Ini termasuk bulan haram. Kemudian kita masuk bulan Muharram, itu juga termasuk bulan haram. Kenapa kok disebut bulan haram, Bapak Ibu? Tadi satu, karena memang dilarang untuk bermaksiat. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ditunjuk di bulan awal dalam bulan Hijriah? Itu kenapa kok ditunjuk bulan Muharram? Hijrah Rasulullah. Ayo, ada yang lain? Bedek-bedekan akhirnya. Kenapa? Kenapa disebut Muharram pertamanya? Satu, tandanya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW. 2, karena haram atau Muharram itu adalah sesuatu yang haram yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu, maka ketika kita masuk bulan Muharram, maka kita itu diingatkan, kalau ada kemaksiatan, ayo kita tinggalkan. Kalau kita mau hijrah, yang pertama kali kita lakukan adalah meninggalkan yang haram-haram. Monggo dibagi, Bapak Ibu. Ini kurang berapa hari, berarti sekarang hari Ahad, besok Pak, Senin ba'dal maghrib itu sudah masuk 1 Muharram. Ayo kita tinggalkan yang haram-haram, dicek saja mulai dari ujung rambut sampai kaki, mulai dari mata lah. Ayo kita mungkin bagi dalam 1 Muharram itu bagi menjadi berminggu-minggu. Ada 4 minggu kan rata-rata 1 bulan ada 4 minggu. 1 Ahad yang pertama atau minggu pertama kita jaga mata. Selama ini yang masih melihat maksiat, masih suka melihat hal yang aneh-aneh, masih suka melihat kemungkaran,
masih suka melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, maka ayo tinggalkan. Telinga, apa Pak kalau penyakitnya telinga Pak? Ngerasani yo mulut tidak jono. Penyakit telinga ngerasani. Apa penyakit telinga? Mendengarkan yang tidak baik, dengarkan gibah, dengarkan hasutan, dengarkan yang nggak baik-baik, ayo dirubah Pak. Ya, kita mulai meninggalkan itu. Ya, katanya bulan Muharram, ayo kita mulai tinggalkan. Maka betul ya, pada zamannya Utsman bin Affan memilih ya, bulan Muharram itu awal karena untuk meninggalkan yang haram-haram. Ya, maka kita hijrahnya seperti itu Pak. Terus turun lagi mulut yang suka ngomong kotor, titik-titik, bahasa hewan keluar. Apa Pak? Terus pokoknya bahasa hewan, ya babi, ya asu, ya jangkrik, opo, bahasa-bahasa hewan, bahasa-bahasa kotor, yang mana itu tidak enak didengar. Maka Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, ayo ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngomong baik, aw liyasmut, diam. Daripada ngomong yang nggak baik, mending diam. Itu hadis dari Rasulullah yang menunjukkan kalau dia iman sama Allah sama hari akhir. Nek gak iso ngomong api, menengo. Kalau nggak bisa ngomong baik, wis mending diem daripada cak ya di tengah jalan ya nyerempet misalnya, atau yang motong jalan podo enome ya langsung dipisui jantit balik tit dewe. ya akhirnya gak menemukan jalan keluar. Maka Bapak Ibu ya ayo kita mulai introspeksi, mulai atas dan sampai bawah. Maka ditekankan di hadis ya, saya bacakan ini hadisnya, yang mana ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram itu termasuk arba'ah ya. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, as-sanatu isna asyar syahron, 1 tahun itu 12 bulan, minha arba'atu hurum, di dalamnya ada 4 yang haram, salah satu mutawaliyat ya, 3-nya itu saling berhubungan atau nyambung, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab bagi kaum Mudhar ya, bukan kaumnya Gus Mudhar lah bupati kita. Kalimat dalam hadisnya wa Rajab Mudhar, Rajab yang pada saat itu ya ada kaum Mudharnya itu di antara Jumada Tsani wa Sya'ban. Jadi bulan ke-1 ya, bulan ke-11 maksudnya Zulqa'dah, bulan ke-12 dalam Islam Zulhijjah, Al-Muharram atau Muharram di bulan ke-1, dan Rajab di bulan ke-7. Itu semua adalah bulan haram Pak. Di dalamnya apa? Ya kita dilarang untuk melakukan, Masya Allah Pak, melakukan kemaksiatan, dan itu pahalanya ditingkatkan Bapak Ibu. Ya, apa salah satu amalannya di bulan Muharram ini? Apa Pak yang kita tahu? Yaitu puasa. Kapan tanggalnya puasanya? Nah, tanggal 10 Muharram. Ya, apa balasannya? Yukaffir sanatal madiyah. Kalau puasa Arafah itu dihapuskan 365 hari atau 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Kalau Muharram dihapuskan oleh Allah 1 tahun sebelumnya. Nah, ada hadis lagi yang lain. Apa? Yaitu puasa Tasu'ah. Tapi dalam diksi atau redaksi hadisnya, apa redaksi hadisnya? Rasulullah ya, karena ada sahabat yang tanya, Rasulullah
pada tanggal 10 ini Yahudi dan Nasrani juga puasa Rasul. Mereka menganggap ini adalah hari baik mereka. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya kita orang Islam itu yang lebih berhak untuk memuliakannya. Ya, maka kalau kita sama, oke, kita tahun depan ya kita selisih tanggal 9. Tapi sebelum tahun depan Rasulullah sudah ya wafat. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjalankan puasa di tanggal 9 Muharramnya boleh atau tidak? Boleh, itu dalilnya, monggo. Bahkan ada dalil lagi yang menyampaikan ya nyelisihnya itu bukan sebelumnya, bahkan ada yang bilang sesudahnya. Itu semua ada dalilnya. Tapi Bapak Ibu dalam 1 bulan ini monggo kita ya lakukan ibadah yang mana ibadah itu nyaut, maksudnya 1 dilakukan, 2, 3 ibadah yang lain akan terlampaui. Apa itu? Puasa, Bapak Ibu. Karena apa? Orang puasa itu ya mustahil atau punya kemauan besar untuk meninggalkan maksiat dan punya semangat untuk ibadah. Bapak Ibu beda nggak rasanya puasa atau tidak? Beda nggih? Kalau puasa rajin baca Al-Quran, gini apa mboten? Ya, kalau Bapak Ibu puasa Senin Kemis rajin nggak baca Al-Quran? Rajin. Bahkan ketinggalan sholat sunnah itu rasanya ada yang ketinggalan, beda rasanya. Tapi kalau nggak puasa, masbuk ae wis biasa, wayalah masbuk. Orang yang puasa yang pernah sering saya ilustrasikan, orang ini pemarah. Ya, suka marah ketika ya maghribnya misalnya jam 6 kurang 15 atau jam 6 lebih 15 misalnya. Ya, atau jam 6 pas lah. 15 menit sebelum maghrib itu dicaci maki, Pak. Terus temannya kaget, tumben kok gak ngamuk, engko mari maghrib wedi posone batal, Pak. Itulah orang yang puasa. Maka Bapak Ibu ketika puasa insya Allah Allah itu akan menjaga kita dan semangat ibadah kita luar biasa. Maka itu salah satu kuncinya. Monggo Bapak Ibu misalnya, oh ini bulan yang suci, bulan Al-Muharram, saya tidak pernah puasa Daud. Nyobalah cuma bulan Muharram sajalah, tidak apa-apa. Boleh Pak? Tidak masalah. Tahu ini bulan suci, jadi puasa Daud. Ya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah maka kalau puasa Bapak Ibu kita dianjurkan bukan pada hari-hari besar atau hari-hari makannya orang. Ya makan, hari-hari makan. Apa hari-hari besar itu? Hari Jumat. Hari makan itu kapan biasanya? Ada undangan, ada walimah, itu biasanya hari apa? Ya nega Sabtu, hari Ahad. Ya jangan malah dibuat-buat. Contoh, saya mau mendapatkan pahala hari Sabtu saya puasa. Tapi pas undangannya jam 11 aku wis buka, itu jenenge mempermainkan. Apakah boleh Pak? Dibatalkan boleh. Karena itu adalah puasa sunnah, tidak masalah. Tapi jangan dipermainkan. Ya, kalau tidak ada dalil yang khusus, maka ya jangan dibatalkan. Maksudnya dalil khusus apa? Puasa Arafah, puasa Muharram atau 10 Muharram ini kan khusus Pak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya puasa Muharram jatuhnya hari Ahad, ketika itu ada undangan, ya Bapak Ibu sampaikan, mohon maaf saya puasa. Ayo monggo pinara, ya monggo langsung diunjuk makanan dan minumnya. Enggak, saya puasa. Tapi kalau puasa sunnah yang tidak khusus, maksudnya Senin Kamis, ya ataupun puasa Daud, maka boleh dibatalkan. Ya puasa Daud khususnya. Kalau Senin Kamis kan jarang ada undangan. Boleh dibatalkan, boleh. Ya, karena itu adalah hari-hari makan. Maka Bapak Ibu, ayo kita tingkatkan. Apalagi ya hijrah Bapak Ibu. Maka konsep hijrah dalam Al-Quran jelas di surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Monggo dibuka untuk memotivasi kita. Apa yang dilakukan 1 Muharram tadi? 1.
ayo kita mulai tinggalkan yang haram-haram. 2, ayo kita ya ada spirit hijrahnya, ya semangat untuk berhijrah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Nah, ini juga sering disampaikan